Halo guys, ketemu dengan saya lagi di channel Kampung 2net Tutorial. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial ASP.NET membuat login dan akan bisa masuk langsung ke menu utama. Jadi rencananya saya akan membuat username dan passwordnya itu saya akan deskripsikan menggunakan MD5. Nah, lalu dari MD5 tersebut akan di filter oleh database. Ketika dia itu sama, MD5 nya sama dengan database tersebut, maka user tersebut akan disimpan oleh session dan masuk ke dalam menu utama. Jadi kalau misalnya di menu utama itu sessionnya kosong atau tidak ada atau null, maka dia akan kembali lagi ke login page. Baik, kita langsung saja kita buat. Yang pertama kali yang kita lakukan adalah membuat app start ya. Di sini ada root config. Nah, yang video sebelumnya saya sudah menjelaskan peranan daripada root config ini untuk meload page pertama kali yang akan ditampilkan gitu. Nah, oleh karena itu di sini ada home, controllernya home dan actionnya adalah index. Home ini dia akan menampilkan page menu utama ya. Kita jadikan home ini adalah page menu utama. Jadi di page menu utama ini adalah page pertama ini untuk semua transaksi yang sudah bisa login di setiap user. Nah, di sini ada application name, home, about atau kontak. Informasi-informasi terhadap aplikasi ini nanti akan dituangkan di dalam menu utama ini. Baik, kita mulai saja. Kita klik dulu di sininya, kita buat di rootnya. Kita kasih namanya yaitu login. Lalu di sini actionnya adalah index. Jadi nanti dia akan meload atau menampilkan page pertama kali adalah login dari index tersebut. Baik, kita save dari root config-nya, di close. Lalu di sini controller kita buat add controller MVC 5 controller empty ya. Kita pilih itu, lalu di add. Nah, di sini kita samakan dengan yang root tadi itu login. Secara otomatis Visual Studio akan meng-create login controller, tapi dia tidak meng-create indexnya. Jadi untuk view-nya atau index view itu caranya adalah dengan cara kita klik kanan di return view-nya indexnya dari login controller, lalu di add view. Tapi sebelum kita meng-add view, kita harus membuat tampilan layout-nya loginnya itu tersebut. Nah, di sini untuk defaultnya layout dari Visual Studio itu ada di shape, lalu di sini ada layout. Nah, ini adalah defaultnya dari yang di-create oleh Visual Studio untuk tampilan menu utama home. Baik, kita akan buat dulu di sini untuk layoutnya. Jadi nanti setelah kita create di sini index loginnya, maka dia akan meminta use layout page. Jadi layout atau tampilan loginnya itu berada di layout page, layout login. Jadi kita buat dulu layout loginnya supaya dia masuk ke render body ya.
Jadi render body ini untuk mengisi daripada setiap komponen-komponen yang ada di view ya, di view index, nanti dia akan lari ke sini. Oke, kita lanjut saja. Kita create dulu syaratnya di add view. Oke, layout di sini kita nggak usah pilih karena dia berupa layout ya. Jadi kita kasih nama di sini adalah underscore login untuk membedakan login index dengan login layout. Oke, di sini add. Baik, di sini sudah tercreate ya untuk layout page-nya, tetapi dia tidak punya controller ya. Jadi dia hanya sebagai master page. Kalau di ASP, di pelajaran di ASP itu untuk membuat layoutnya itu dia menggunakan master page. Tetapi kalau di ASP.NET MVC ini kita menggunakan layout. Jadi layoutnya kita buat dulu dengan cara sebentar ya. Saya mau buat layoutnya. Oke. Baik. Di sini dibutuhkan untuk beberapa JavaScript yang tutorial sebelumnya itu sudah di-download ya. Baik, saya coba create di sini, title-nya saya ganti dengan login ASP.NET. Oke, lalu di bawahnya dari title itu kita masukkan untuk beberapa ini ya. Jadi oh ya, sebelumnya itu kita harus membuat jadi tampilan untuk di pojok kiri dari web browser itu ada logonya. Nah, dengan cara kita membuat link rel icon, lalu type, kita menentukan tipenya apa, image, dan PNG. Oke, lalu di sini ref. Nah, di sini untuk aturan memanggil apa namanya, gambar atau link href yang ada di script atau di CSS, dengan cara kalau di pelajaran PHP itu kita pernah buat dengan cara menggunakan lambda ya, lambda lalu garis miring foldernya, garis miring misalnya konten ya, lalu garis miring nama folder atau nama mungkin langsung ke objeknya, langsung ke ikonnya. Tetapi karena kita belum punya, kita coba download dulu ya. Jadi kita download dulu di sini icon ASP.NET. Oke, cari di gambar. Jadi nanti akan muncul beberapa icon-icon ASP.NET ya. Kalau bisa kita ngambil dari icon ASP.NET itu adalah PNG ya, PNG. Ini formatnya cukup kecil juga ya, 128 kali 128 ya. Coba kita save image. Oke, save image di sini. Oke, masukin ke folder kita ya, ASP.NET, lalu belajar ASP ya, belajar ASP, lalu kita masukin di sini aja logo ya, logo. Nah, ini formatnya sudah PNG ya, lalu di sini tulis logo PNG. Oke, save. Oke, datanya sudah terdownload. Oke, di sini kita drag. Sebelumnya kita buat dulu foldernya di konten, lalu di sini dimasukin, kita tambahin untuk folder ini
ini ya, konten upload. Oke, setelah upload di dalamnya kita masukkan lagi folder kembali, di situ adalah IMG. Oke, dari IMG ini nanti kita drag hasil download kita ke IMG. Oke, baik, sini sudah ada ya logo PNG-nya ya. Lalu kita panggil PNG-nya. Nah, ini saya akan menerangkan cara pemanggilan ketika sudah dibuat publish oleh ASP atau oleh Visual Studio. Tanda lambda ini nanti akan mapetnya itu path untuk lokasi filenya itu akan berantakan. Tapi kalau misalnya kita menggunakan add URL action, nah ini dia akan secara otomatis memanggil langsung ke objeknya. Jadi walaupun kita sudah mempublish, secara otomatis dia akan menuju kepada mapet tersebut gitu loh, lokasi daripada file tersebut. Oke, kita langsung aja di sini upload ya. Lalu di sini konten, lalu garis miring di sini dari upload, lalu di sini image. Oke, lalu di sini kita lihat lagi logo.png. Oke, ditulis saja di sini logo.png. Oke, setelah ini linknya itu sudah kita masukkan, kita tutup. Oke, lanjut lagi kita memanggil daripada jQuery UI min CSS ya, link rel, lalu di sini style sheet. Oke, tarik. Oke, lalu sini seperti biasa untuk pemanggilan URL-nya action, upload content, bukan kontennya. Di sini kita cari dulu kontennya, lalu ke themes ya, themes, terus lalu ke base. Kalau di situ ada jQuery min CSS ya, konten themes, lalu setelah themes kita ke base ya, base, lalu di sini kita panggil jQuery UI min CSS. Oke, sorry. Baik, kita tutup. Oke, setelah dapat dari itunya kita masukkan lagi untuk bootstrapnya. Nah, bootstrap ini untuk tampilannya ya, kita masukin CSS yang untuk bootstrapnya, link rel style sheet, tipenya adalah text CSS. Oke, lanjut di sini ref URL action, sorry, bootstrap. Oke, lalu di sini CSS, garis miring, bootstrap.
.css. Oke, kita tutup saja. Oke, lanjut. Di sini mengambil daripada font awesome atau icon-icon ya. Link rel style sheet type text css ref konten, lalu bisa langsung konten, lalu di sini langsung font awesome ya. .css. Oke, kita tutup saja. Lanjut di sini oke, di sini lanjut kita ke JavaScript-nya ya. Jadi beberapa komponen untuk login untuk bisa membuat responsive page. Nanti Bootstrap-nya yang akan membuat responsive page ya. Oke, di sini JavaScript-nya kita masukin script type text JavaScript. Oke, src terus URL action. Oke, di sini script lalu di sini objeknya, lalu masukkan di query 3.1 min.js. Oke, masuk lagi di sini script type text JavaScript search. Masukkan lagi untuk JavaScript-nya. Script ini berasa jQuery Oke, lanjut. Di sini masukin lagi untuk scriptnya lagi adalah Bootstrap-nya ya. Script type text JavaScript search URL action. Oke, masuk ke script. Lalu Bootstrap min.js script. Oke, komponennya sudah kita masukkan, tinggal desainnya ya. Jadi desainnya itu saya akan membuat supaya dia itu bisa responsif ya. Kebenaran untuk Bootstrap itu dia menggunakan banyak div ya. Di sini kita buat div class untuk limiter. Sorry. Style. Masuk lagi nih, display flex. Masuk lagi di sini div class container. Lalu masukin login status style justify content. Oke, lanjut di sini flex start. alignment
contain namanya flex start. Oke, lalu di sini kita masukkan lagi untuk setelah flex start adalah alignment items flex start. Di sini masukkan lagi di flash wrap. Login 200 PL50 PB60 PB30. Oke, lanjut. Di sini di flash lagi untuk H3 style color margin bottom margin bottom 10 px. Di sini tulis untuk judulnya adalah belajar ASP login. Baik, lanjut. Di sini setelah kita memberikan nama aplikasinya apa, atau terserah teman-teman ya, mau diganti dengan yang lain juga boleh. Di sini masukkan lagi lalu di sini H5 style color yellow. Lalu di sini kita tulis adalah KDN. Oke, lanjut. Di sini div lagi. Nah, di sini saya coba kosongkan. Saya coba bikin di sini. Nanti di sini berupa gambar ya. Ditambahkan gambarnya. Saya lanjut lagi di sini di class style di class di style position absolute bottom 50x. Di sini label style color white. Copyright. Nah, ini untuk tulisan bawahnya ya, copyright by copyright by ASP.NET belajar. Oke, setelah terbentuk bawahnya, lanjut lagi di sini. Lanjut lagi di sini kita bikin untuk kontainernya ya. Jadi setelah atasnya sudah terbentuk, kita bikin sebentar. Di sini saya buat lagi div class container login 100. Lalu di sini style just content flex end untuk penutupnya ya. Lanjut di sini di flash wrap
login 100 PL50 PR50 P50 PB190. Oke. Nah, tinggal di sini ditulis render. Tutup. Baik. Nah, tinggal dari sini kita bikin login indeksnya ya, dengan cara jadi sudah dibuat controllernya, jadi kita tinggal masukkan saja ke sini add new index, use layout page, cari shared-nya, lalu masukkan ke login layout. Oke, ini adalah login layoutnya, lalu di add. Baik, lalu bagaimana kan dengan hasilnya? Baik, kita coba running, apakah ada kesalahan ya? Coba kita running. Ya, lumayan lama, kita tunggu aja. Oh, ternyata belum, maaf ya, ini belum berhasil, tapi oke, ada beberapa komponen yang belum kita masukkan ya. Baik, saya coba break dulu, nanti di video selanjutnya saya akan terangkan di mana kesalahannya. Dan di sini untuk ikonnya sudah masuk ya, tinggal yang di tampilan loginnya ini belum berhasil. Baik, sekarang saya teruskan. Tadi itu ternyata saya belum memasukkan CSS-nya, jadi secara kontennya untuk web page-nya itu tidak sempurna. Sekarang kita coba kembali. Tadi saya sudah tambahkan untuk CSS kontennya, yaitu utility sama mainnya. Jadi nanti hasilnya ada seperti ini. Ya, ini lagi di loading ya, dia rada sedikit lama ya. Baik, nah ini sudah ada ya, belajar ASP.NET, login dan KDN. Lalu di sini copyrightnya baik ASP.NET belajar. Baik, karena kurang rapi, kita rapikan dulu nih untuk indeksnya. Jadi saya tambahkan lagi. Oke, kita buat untuk indeksnya sebagai berikut. Oke, layoutnya lah. Untuk layout loginnya kita sudah selesai ya, tinggal yang di indeksnya aja. Kebetulan saya dapat konten loginnya itu banyak ya, silakan browse aja untuk template login dengan framework Bootstrap. Dan saya mengambil satu template loginnya itu template yang bisa dikatakan sangat gampang dan mudah. Kebenaran saya sudah coba untuk template loginnya itu. Sebentar, saya coba di oke.
saya coba lihat di loginnya sini ya. Jadi saya coba rubah di loginnya sini. Oke. Di sini saya kopikan saja untuk loginnya. Seperti ini ya. Kita kopikan saja. Oke, kita lihat hasil perubahannya ketika ini scriptnya atau loginnya itu sudah di input di konten login. Baik, kita running ya. Oke. Ini lagi loading ya, untuk bisa mengakses ke dalam loginnya tersebut. Cukup lama ya, tapi di sini tidak ada indikator errornya. Biasanya kalau terdapat error, dia akan menampilkan errornya di mana, lalu akan ada diberitahu oleh Visual Studio-nya bahwa script ini error. Nah, ini nggak ada. Oke, seperti ini hasilnya, tapi di sini kurang begitu sempurna ya, karena di atasnya itu belum ada logonya. Jadi logonya harus kita tentukan dulu gambarnya itu mau apa. Nah, kebenaran untuk logonya ini saya coba download ya, karena kita belum download, kita download dulu. Oke, kita cari di Google ya, logo ASP.NET. Oke, banyak ya logo-logonya di sini, tinggal kita masukkan sih sebenarnya ya. Untuk logo ini juga bisa kita save image as. Oke, di belajar ASP.NET. Oke, logo besar ya. Oke, lalu di sini saya stop dulu guna untuk kita drag and drop di konten upload image. Oke, ntar saya coba angkat dulu ini ya. Tadi saya udah masukkan di sini. Oke, di drag and drop image. Oke, sudah masuk di sini logo besarnya. Baik, sekarang kita coba cari. Oke, di sini ya. Kita masukkan untuk src ininya. URL action konten upload garis miring image garis miring logo besar .jpeg. Oke, logo besar .jpeg. Kita lihat hasilnya. Untuk tampilan HTML-nya ya, HTML web. Ya, cukup lama juga. Harus sabar ya. Oke, di sini sudah ada, cuman terlalu kecil mungkin. Jadi
ya anggaplah ini logonya dari kalian ya. Nanti bisa kalian coba-coba untuk mengubah dari CSS stylenya, atau di logonya itu kita beri CSS stylenya ya di sini ya, style width 100 px, atau karena logo tidak terlalu besar ya ininya, jadi bisa sesuaikan sendiri dengan yang kalian punya. Oke, untuk yang username dan password sudah sesuai ya, artinya username itu berupa teks dan password itu berupa password, jadi tidak terlihat. Oke. Lanjutnya adalah di sini kita akan melempar parameter daripada form atau insert ya, insert dari form yang ada ini. Jadi kita sign atau kita form ini akan masuk kepada controllernya, lalu diproses untuk MD5 password dan passwordnya. Ketika match di MD5 nya, maka hasil dari ini akan lari ke session ya, lalu session itu disimpan. Ketika disimpan, kita ambil dulu datanya dari database, apakah benar user tersebut ada di database. Ketika ada, maka user tersebut diambil ya komponen atribut fieldnya, lalu dimasukkan ke session. Oke. Selanjutnya kita buat dulu JavaScript-nya ya. Jadi di sini JavaScript-nya itu di bawah ya, masukkan dulu script type text JavaScript, lalu di sini dokumen.ready function. Baik, di sini, lalu di sini kita buat kita ambil div ID-nya ya, ID-nya form sign. Jadi kalau di bahasa kita tuh cari form sign ketika dia itu submit, maka gitu ya, maka gitu ya. Lalu di sini prevent default untuk prosesnya. Jadi seharusnya form itu ketika disubmit, maka akan diprioritaskan yang di JavaScript-nya. Jadi prevent default itu untuk mengambil alih, di mana prosesnya itu harusnya dari form, tetapi ini dari JavaScript. Baik, lanjut lagi di sini. Ketika sudah diambil semua, maka ketika ID itu didapat dan ketika dia itu submit, maka kita perintahkan dia coba untuk post. Nah, di postnya ini berarti kita ngambil apa yang mau di post nih, formnya daripada form sign ya, form sign ini. Lalu di sininya ada action. Nah, bisa coba dulu ya. Oke, atributnya attr, ada lupa, attr action, lalu yang diambil untuk actionnya itu dia itu berupa post ya tadi. Lalu kita ambil untuk setelah atributnya itu kita coba kita lihat. Nah, serialize yang dimaksud ini adalah seluruh input, seluruh value yang ada di input form itu akan diambil semua ke sini. Nah, sebenarnya seperti ini untuk alamat URL-nya. Jadi post ini menggantikan ajak post atau ajak get, sama aja seperti kita membuat ini bisa digantikan get, ini bisa digantikan post. Nah, dari post ini, form sign ini, maka atributnya dari atribut actionnya ini yang berupa post
URL-nya akan dimasukkan ke sini, lalu parameternya, data-datanya, serialnya akan dimasukkan ke sini. Ini kedua daripada post ini. Lalu setelah selesai ini, maka di sininya adalah done. Ketika done, maka si JavaScript meminta callback ya, callback daripada controller, dimana di controller itu akan memberikan suatu value ya, apakah dia true atau dia itu false. Oke. Teman-teman, kita udah sampai sini, lanjut kita akan membuat suatu controllernya ya. Jadi controller yang nanti akan dilempar parameternya oleh indeksnya, kita akan buat di login controller, dimana login controllernya adalah kita buat dulu di sini public action result ya. Lalu di sininya URL-nya yaitu sign in ya, sign in. Oke, kita buat di sini sign in. Lalu form collection yang dimaksud ini adalah kita mengambil inputan yang ada di form. Baik. Lalu kita buat parameter variabelnya ya. Variabel untuk pertama adalah username collection. Jadi mengambil atribut input ya, input form di sini. Kalau yang satu ini namanya end user. Lalu yang satu ini yang satu ini adalah password. Sorry, maaf. Pas ya. Baik. Nah, di sini kita akan membuat suatu MD5-nya. Baik, sini sudah selesai, tinggal kita buat MD5-nya ya. Jadi ada dua nih yang kita akan kelola, yaitu username sama password. Yang kebetulan gitu ya, MD5-nya ini akan kita enkriptkan kepada passwordnya ini saja. Tetapi ketika dia itu match passwordnya, maka kita mencari username ke ke database. Nah, ketika dapat di database, maka atribut dari database akan disimpan ke session. Tapi ketika dia salah, dia akan memberikan suatu komen bahwa user dan password tidak match atau tidak benar. Oke, kita coba ya. Di sini kita membuat MD5-nya. Nah, teman-teman bisa saya udah punya contohnya juga ya untuk MD5-nya. Oke, saya coba buka contohnya untuk MD5 di sini yang di controller ya. Di controller ini coba saya di sini saya coba di sini device origin saya udah mengambil sampelnya. Oke, kita buat dulu untuk publiknya, kita pastikan di sini ya. Jadi pengertiannya adalah gini. Oke, ini ada merah karena dari using sistemnya ini dia tidak ada, maka caranya yaitu dengan Alt Enter, nanti dia akan otomatis memberikan suatu pilihan, akan dimasukkan security cryptography. Jadi merahnya di sini karena sistemnya untuk sistem security cryptography-nya itu belum ada. Oke, kita masukkan ya. Di sini kita masukkan. Nah, UTF-nya itu encode-nya
belum ada juga, kita alt enter juga, maka di sini dikasih pilihan adalah using system text. Oke, sudah, di sini sudah, maka yang akan di resolve oleh dia adalah password. Nah, static. Oke, sudah di sini. Kita rubah dulu di sini merah. Di sini dia belum diambil ya, jadi kita buat variabel lagi di sini untuk MD5 passnya adalah ini, lalu masukkan pass. Jadi stringnya dia nanti akan masuk ke password sini. Ini kita ganti void ya. Oke, sudah. Oh, error ya di sini. Oke, resource. Oke, sorry, di sini itu resource return. Oke, sudah. Oke, nah di sini nanti dia akan memberikan satu MD5 passnya itu berupa apa namanya, encryption. Jadi nanti bagaimana caranya untuk menyamakan password yang ada di database, sedangkan yang di database passwordnya itu tidak di encrypt atau di MD5. Nah, di sini saya akan coba untuk dibuat apa namanya, kita debug dulu ya. Jadi saya coba seperti ini dulu supaya tidak ada yang error ya. Nanti kita coba lihat. Isinya daripada MD5 passwordnya itu. Ya, cukup lama juga. Baik, sudah. Di sini kita coba ya untuk memasukkan username dan password. Apakah username dan password itu terlempar parameternya ke apa namanya, yang tadi itu ke sign ini ya di controller. Kita coba debug apakah betul. Misalkan saya Tantowi, lalu passwordnya adalah 12345. Harusnya di sini ada 12345 ya pelemparnya. Baik, kita coba. Oke, dia ada debugnya ya. Jadi di collection ini belum tampil datanya. Lalu kita lihat di sini username-nya. Oke, di sini ada jelas namanya Tantowi, lalu passnya di sini 12345. Nah, lalu berapa sih value-nya yang sudah di MD5? Baik, kita lihat ya di sini. Nah, ini yang akan di-encryptkan oleh MD5 tersebut.
Maka hasil dari encryptan ini bisa menjadi security bagi teman-teman semua ya. Jadinya nanti pada saat bisa juga encrypt pada saat register login, teman-teman memasukkan password ketika ada user yang meregister dan passwordnya itu bukan angka encrypt, maka bisa dimasukkan juga ke database untuk menyamakan password dan passwordnya yang encrypt dengan login password yang belum encrypt. Oke, di sini sudah berhasil kita mau encryptkan suatu password. Tinggal sekarang yang kita lakukan adalah membuat login secara offline dulu ya. Jadi belum ke database, kita coba offline-nya adalah ketika if username sama dengan Tantowi dan MD5 pasnya itu sama dengan T45, maka return JSON new success true message login berhasil. Baik, ketika dia salah else, kecuali return JSON new success false message login gagal. Baik, kita coba ya. Ketika ini dia gagal, maka kita lihat di indeksnya, kita kasih ini console log ya, press success ya, lalu tambah supaya kelihatan ya, press message. Oke, biar ketahuan nanti pada saat dia berhasil atau tidaknya, kita bisa lihat benarkah itu berhasil atau itu salah. Baik, kita coba jalanin. Baik, sudah. Di sini coba kita lihat apakah hasilnya itu benar atau salah. Cara untuk melihat dari konsol lognya itu, caranya adalah klik kanan di web browsernya, lalu di situ ada pilihan inspect. Di sini ada beberapa yang masih error ya, masih nggak berjalan, antara lain ternyata font face-nya yang nggak ada ya, itu nggak masalah. Kita lihat lagi di sini. Oke, kita coba 1 2 3 4 5. Apa hasilnya? Coba kita lihat.
konsol lognya. Oke. Nah, di sini konsol lognya adalah false, login gagal, artinya tidak match dengan yang ada di login controller. Jadi harusnya Tantowi 12345, tapi karena di encrypt maka di hasilnya bukan 12345. Baik, coba kita debug lagi untuk mendapatkan hasil encryptnya, lalu kita pastekan di MD5 pass. Oke, coba kita debug. Oke, kita ambil ya ini ya, MD5 nya ya. Oke, lalu kita ini, oke, dapat nih. Close dulu. Ininya kita rubah ya, paste, running, continue. Baik, true, login berhasil. Baik, kita coba lagi ya untuk loginnya, kita clear, lalu kita login kembali. Oke, dia masuk ke sini, kita hapus dulu supaya bisa dia running. Oke, hasilnya adalah true, login berhasil. Baik, cara untuk ketika dia berhasil, dia harus masuk ke menu utama. Jadi di sini logiknya kita masuk ke JavaScript yang tadi. Untuk masuk ke menunya kita buat ketika success-nya itu sama dengan true, maka window location replace URL action home index. Jika tidak, oke, jika tidak dia akan balik lagi ke login. Baik, kita coba untuk password dan username dan passwordnya untuk kita refresh. Oke, itu sudah refresh. Lalu kalau misalnya ini bukan, misalnya Budi bukan username-nya, maka dia tidak akan masuk ke menu utama. Oke, seperti ini, tidak ada. Nanti kita akan lanjutkan untuk yang di vlog berikutnya untuk notifikasi ya. Ini kita baru sampai ke login untuk bisa masuk ke menu utama. Baik, kita coba untuk di sini namanya Tantowi dan passwordnya 12345. Hasilnya adalah, baik, kita coba inflate apakah ada error di sini. Belum ada itu ya, jadi belum berhasil di sini. Success true, ketika dia true. Oke, kita coba refresh. Oke, di sini saya coba Tantowi 12345. Oke, berhasil ya. Di sini artinya username dan passwordnya itu berhasil. Oke, sekian dulu vlog saya untuk hari ini, untuk membuat login dan sampai masuk ke menu, belum sampai ke database ya. Oh iya, untuk teman-teman silahkan subscribe dan komen dan di like ya, supaya saya bisa terus menerus untuk memberikan suatu tutorial untuk teman-teman ya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.